Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah dari Prodi Perbankan Syariah Reguler semester 2. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Psikologi Umum. Saya akan menjawab nomor 1. Pertanyaan nomor 1 adalah membuat mind mapping. Di sini saya sudah membuat mind mapping psikologi pendidikan secara umum. Yang pertama ada pengertian psikologi pendidikan, yang kedua ruang lingkup psikologi pendidikan, yang ketiga tujuan psikologi pendidikan, dan yang keempat manfaat psikologi pendidikan. Ya, di sini ada pengertian psikologi pendidikan, yaitu suatu ilmu yang mempelajari penerapan teori-teori psikologi di dalam pendidikan. Selanjutnya ada ruang lingkup dari psikologi pendidikan, yaitu mempelajari semua tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses pendidikan. Manusia yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut yaitu pengajar atau guru dan murid. Maka dalam psikologi pendidikan yang dibahas yaitu tingkah laku murid yang berkaitan dengan proses belajar maupun tingkah laku proses pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari psikologi pendidikan. Yang pertama, pengajar mampu memahami masalah anak didik dan sebab-sebab timbulnya masalah tersebut. Yang kedua, memahami perbedaan para murid. Maksudnya, setiap individu dilahirkan dengan potensi yang berbeda-beda. Yang ketiga, membantu para pengajar supaya menjadi lebih bijaksana dalam membimbing muridnya. Yang keempat, supaya para pengajar dapat menciptakan suatu sistem dalam pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Yang kelima, untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya nomor 2. Saya akan menjawab nomor 2, yaitu pertanyaannya, pilihlah salah satu proses mental yang terjadi pada manusia di bawah ini. Saya memilih motivasi. Motivasi di dalam ilmu psikologi, perkembangan memang akan sangat dibutuhkan. Dan dalam hal ini juga berkaitan dengan sebuah pemberian dukungan kepada seseorang yang sedang mengalami masa di mana dirinya tengah terpuruk. Untuk itu, contoh proses mental di dalam psikologi perkembangan yang satu ini memang sangat dibutuhkan. Selanjutnya nomor 3, pertanyaannya, menurut Anda bagaimana kepribadian manusia terbentuk? Faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang? Jelaskan. Jawaban saya, kepribadian manusia terbentuk melalui interaksi sosial yang terjalin antara seorang individu dengan orang-orang di sekitarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, konsep kepribadian manusia terbentuk sangat lekat dengan konsep sosialisasi. Proses terbentuknya kepribadian manusia berjalan beriringan dengan proses sosialisasi yang dialami oleh individu. Selanjutnya, faktor mempengaruhi kepribadian seseorang. Perubahan dalam kepribadian tidak bisa terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil pengamatan, pengalaman, tekanan dari lingkungan sosial budaya. Rentang usia dan faktor-faktor dari individu. Yang pertama, ada pengalaman awal. Sigmund Freud menekankan tentang pentingnya pengalaman awal atau masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Trauma kelahiran, pemisahan dari ibu adalah pengalaman yang sulit dihapus dari ingatan. Yang kedua, pengaruh budaya. Dalam menerima budaya, anak mengalami tekanan untuk mengembangkan pola kepribadian yang sesuai dengan standar yang ditentukan budayanya. Yang ketiga, kondisi fisik. Kondisi fisik berpengaruh langsung dan tidak langsung terdapat kepribadian seseorang. Kondisi tubuh menentukan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan seseorang. Secara tidak langsung, seseorang akan merasakan tentang tubuhnya yang juga dipengaruhi oleh perasaan orang lain terhadap tubuhnya. Kondisi fisik yang mempengaruhi kepribadian antara lain adalah kelelahan, gangguan fisik, penyakit menahun, dan gangguan kelenjar endokrin ke kelenjar
steroid atau membuat gelisah, pemarah, hiperaktif, depresi, tidak puas, curiga, dan sebagainya. Yang keempat, daya tarik. Orang yang dinilai oleh lingkungannya menarik biasanya memiliki lebih banyak karakteristik kepribadian yang diinginkan daripada orang yang dinilai kurang menarik. Dan bagi mereka yang memiliki karakteristik menarik akan memperkuat sikap sosial yang menguntungkan. Yang kelima, inteligensi. Perhatian lebih terhadap anak yang pandai dapat menjadikan ia sombong, dan anak yang kurang pandai merasa bodoh, apalagi berdekatan dengan orang yang pandai tersebut, dan tidak jarang memberikan perlakuan yang kurang baik. Yang keenam, emosi. Ledakan emosional tanpa sebab yang tinggi dikenali sebagai orang yang tidak matang. Penekanan ekspresi emosional membuat seseorang murung dan cenderung kasar, tidak mau bekerja sama, dan sibuk sendiri. Yang ketujuh, nama. Walaupun hanya sekedar nama, tetapi memiliki sedikit pengaruh terhadap konsep diri. Namun pengaruh itu hanya terasa apabila anak menyadari bagaimana nama itu mempengaruhi orang yang berarti dalam hidupnya. Nama yang dipakai memanggil mereka atau karena nama itu mempunyai asosiasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dalam pikiran orang lain, akan mewarnai penilaian orang terhadap dirinya. Yang kedelapan, keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan akan mempengaruhi konsep diri. Kegagalan dapat merusak konsep diri, sedangkan keberhasilan akan menunjang konsep diri itu. Yang kesembilan, penerimaan sosial. Anak yang diterima dalam kelompok sosialnya dapat mengembangkan rasa percaya diri dan kepandaiannya. Sebaliknya, anak yang tidak diterima dalam lingkungan sosialnya akan memberi orang lain cemberut dan mudah tersinggung. Yang ke-10, pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga sangat mempengaruhi kepribadian anak, sebab waktu terbanyak anak adalah keluarga. Dan di dalam keluarga itulah diletakkan sendi-sendi dasar kepribadian. Yang terakhir, yang ke-11, perubahan fisik. Perubahan kepribadian dapat disebabkan oleh adanya perubahan kematangan fisik yang mengarah kepada perbaikan kepribadian. Akan tetapi, perubahan fisik yang mengarah pada klimakterium dengan meningkatnya usia dianggap sebagai suatu kemunduran menuju ke arah yang lebih buruk. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.